Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Distiana, NPM 210102044. Saya berasal dari kelas 1B, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round-robin. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah, STMKOM. Terdapat soal, yaitu sebagai berikut. Terdapat beberapa proses yang masuk dalam antrian, yaitu A dengan arrival time 0 milidetik dan burst time 5 milidetik, B dengan arrival time 1 milidetik dan burst time 7 milidetik, C dengan arrival time pada 3 milidetik dan burst time 6 milidetik, D dengan arrival time pada 5 milidetik dan burst time 3 milidetik, E dengan arrival time pada 4 milidetik dan burst time 4 milidetik, F dengan arrival time pada 8 milidetik dan burst time-nya 5 milidetik. Perintahnya, lakukan analisa untuk mencari rata-rata turnaround time dan rata-rata waiting time menggunakan algoritma scheduling round-robin yang mempunyai quantum time sama dengan 4. Sebelum masuk pada pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu penjadwalan round-robin. Penjadwalan round-robin adalah penjadwalan proses yang menerapkan strategi prime time. Penjadwalan round-robin sebenarnya hampir mirip dengan penjadwalan FIFO karena sama-sama dieksekusi sesuai urutan waktu kedatangannya atau arrival time-nya. Namun, bedanya pada round-robin memiliki quantum time. Quantum time artinya adalah jatah waktu pemroses. Artinya, sebuah proses dapat dijeda atau diinterupsi ketika prosesor menyediakan jatah waktu pemroses. Jadi, ketika kita ingin menghitung penjadwalan round-robin, kita harus memperhatikan waktu kedatangan, arrival time, burst time, dan juga quantum time-nya. Di sini kita harus membandingkan antara burst time dengan quantum time-nya. Ketika burst time lebih besar dari quantum time, maka sisa dari prosesnya baru dapat dieksekusi kembali setelah urutan proses yang sesuai waktu kedatangannya telah selesai. Semisal, A dengan burst time 5, namun hanya dapat dieksekusi 4 sesuai dengan quantum time-nya. Maka, terdapat sisa 1 dan dapat dieksekusi kembali setelah proses B, C, dan seterusnya telah diproses, karena sesuai dengan urutan waktu kedatangannya. Kita mulai. Ketika T sama dengan 0, datanglah proses A dengan burst time sama dengan 5. Dan pada saat T sama dengan 0, itu belum ada proses lain yang datang, maka kita bisa langsungkan eksekusi proses A. Kita letakkan proses A di sini. Kemudian kita eksekusi sejumlah dengan quantum time-nya, yaitu 4. Maka proses A akan selesai pada T sama dengan 4. Dan ketika proses A selesai, berdatanganlah proses B dan proses C pada masing-masing arrival time-nya, yaitu T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Maka kita letakkan proses B pada T sama dengan 1 dengan burst time 7, dan kita letakkan proses C pada T sama dengan 3 dan burst time-nya 6. Kemudian selanjutnya kita proses yang B yang memiliki burst time 7. Maka kita eksekusi pada T sama dengan 4. Dan terlihat pada saat B hendak dieksekusi, masuklah proses E dengan burst time-nya 4. Maka di sini di bawahnya juga ada proses A dengan sisanya 1 dan proses C yang sudah mengantri dengan burst time 6. Kemudian pada saat B selesai dieksekusi di T sama dengan 8, kita lihat datanglah proses D pada T sama dengan 5 dan burst time-nya 3.
maka kita letakkan proses D pada T5. Kemudian kita cek kembali pada saat T sama dengan 8, ternyata ada pula proses F yang datang bersamaan dengan akan dieksekusinya proses C. Maka kita langsungkan saja pada T sama dengan 8 datang proses F dengan berstem 5, kemudian ada D berstem 3, E4, B3, A1, dan C yang baru saja akan dieksekusi. Kemudian di sini kita mengeksekusi C6 sehingga akan selesai pada T sama dengan 12 sesuai dengan quantum time-nya 4. Maka bisa kita lihat pada T sama dengan 12 kita melangsungkan proses sesuai urutan, yaitu selanjutnya adalah proses E. Karena di sini proses E dan proses D lebih dahulu proses E datangnya, yaitu pada T sama dengan 4. Maka kita letakkan di T sama dengan 12. Di sini tertera E dengan berstem 4 akan kita eksekusi A1, B3, C2, D3, dan F5. Karena di sini kebetulan proses E memiliki burst time yang sama dengan quantum time-nya, yaitu 4, maka proses E dieksekusi dan langsung habis, selesai pada T sama dengan 16. Dan pada saat T sama dengan 16, prioritas selanjutnya adalah kita mengeksekusi proses D. Kita letakkan di sini. Proses D yang berstemnya 3, dan di sini ada A dengan sisa berstem 1 dan B dengan sisa berstemnya 3, C dengan sisa berstem 2, dan F dengan berstem 5. Di sini kita mengeksekusi D. Kebetulan D memiliki burst time yang kurang dari quantum time, yaitu 3. Maka tidak bermasalah. Kita bisa langsungkan saja eksekusinya. D dengan berstem 3 akan selesai dieksekusi pada T sama dengan 19. Kemudian setelah kita lihat pada antrian selanjutnya, maka kita akan mengeksekusi proses F. Nah, di sini pada T sama dengan 19 terdapat A dengan sisa berstem 1, terdapat B dengan sisa berstem 3, dan C dengan sisa berstem 2. Kita di sini mengeksekusi F sehingga F itu selesai dieksekusi pada T sama dengan 23. Sehingga F nanti akan menyisakan burst time 1. Kemudian setelah itu kita akan mengeksekusi A. Jadi karena ini sudah kita lakukan eksekusi sampai dengan F, maka proses akan kembali ke urutan kedatangan yang awal, yaitu A. Maka di sini kita letakkan proses A dengan sisa berstemnya 1 akan kita eksekusi, dan antrian lainnya ada B dengan berstem 3, C 2, dan F1. Kemudian A akan dieksekusi dan selesai pada T sama dengan 24. Lalu selanjutnya tetap kita lihat sesuai urutan kedatangannya, maka antrian selanjutnya yang akan kita eksekusi adalah B dengan sisa berstem 3. Maka kita masukkan B dan kita eksekusi pada T sama dengan 24. Dan di sini tertera juga antrian lainnya dengan C 2, F1. Dan B itu ternyata sisanya kurang dari quantum time-nya, tidak masalah, dapat kita eksekusi, dan B akan selesai pada T sama dengan 27.
Kemudian kita lanjutkan pada antrian selanjutnya, ada C yang ingin dieksekusi. Maka kita masukkan C pada T sama dengan 27. Dan di sini tertera masih ada satu antrian lagi yang belum dieksekusi, yaitu F dengan sisa berstemnya 1. Langsung saja setelah C selesai pada T sama dengan 29, ya, karena di sini berstemnya 2 dan dieksekusi ternyata lebih kecil dari quantum time-nya, maka tidak masalah, selesai pada T sama 29. Kemudian kita lanjutkan dengan proses terakhir, yaitu F dengan sisa berstemnya 1. Kita eksekusi pada T sama dengan 29 dan F selesai pada T sama dengan 30. Ya, ini gambaran prosesnya. Setelah diperoleh seperti ini, maka akan mudah bagi kita untuk memasukkan nilai-nilai start time, finish time, turnaround time, dan waiting time dari tiap-tiap proses dengan melihat gambar ini. Untuk proses A, start time-nya yaitu ketika T sama dengan 0. Proses A itu langsung diproses. Jadi di sini kita masukkan 0. Kemudian untuk finish time-nya, proses A itu selesai dieksekusi pada T sama dengan 24. Kemudian untuk turnaround time-nya itu adalah finish time dikurangi dengan arrival time-nya. Jadi proses A itu selesai pada 24 milidetik, kemudian dikurangi dengan arrival time-nya yaitu 0, maka turnaround time-nya adalah 24. Nah, untuk waiting time-nya perlu diperhatikan bahwa di sini itu prosesnya ketika dieksekusi itu terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Walaupun ada beberapa yang sekali selesai. Cara menghitung waiting time-nya adalah kita lihat proses A. Proses A itu mengantri ketika T sama dengan 0. Dan mulai dieksekusi pada saat T sama dengan 0 juga. Maka 0 ditambah ketika proses A selesai pada eksekusi pertama yaitu T sama dengan 4 dan mulai dieksekusi lagi itu pada saat T sama dengan 23, maka 23 dikurangi 4 sama dengan 19. Maka waiting time-nya adalah 19. Kemudian masuk pada proses B. Proses B itu datang pada saat T sama dengan 1 dan berstemnya itu 7, maka proses B itu di start ketika T sama dengan 4. Dan proses B selesai ketika T sama dengan 27. Maka turnaround time-nya adalah 27 dikurangi 1, maka 26. Kemudian untuk waiting time-nya, proses B terpecah menjadi 2 waktu eksekusi. Proses B itu mengantri atau datang pada saat T sama dengan 1 dan baru dieksekusi pada T sama dengan 4. Maka 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ditambah dengan proses B mengantri kembali pada saat T sama dengan 8 dan baru dieksekusi pada saat T sama dengan 24. Maka 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Maka waiting time-nya adalah 19. Kemudian kita ke proses C. Proses C itu masuk pada saat T sama dengan 3 dan baru dieksekusi pada T sama dengan 8, maka di start pada T sama 8. Kemudian C itu selesai pada saat T sama dengan 29. Turnaround time-nya 29 dikurangi 3 sama dengan 26. Kemudian untuk waiting time-nya, proses C itu terpecah menjadi 2.
proses C mengantri pada saat T sama dengan 3, baru dieksekusi pada T sama dengan 8, maka 8 dikurangi 3 sama dengan 5, ditambah dengan C mengantri kembali pada T12, dan baru dieksekusi pada T27, maka 27 kurangi 12. Maka waiting time-nya adalah 20. Kemudian kita masuk pada proses D. Proses D itu masuk dalam antrian pada T sama dengan 5, kemudian baru dieksekusi pada saat T sama dengan 16. Maka di sini kita tulis 16. Kemudian proses D selesai secara langsung ya, selesainya pada T19. Maka turnaround time-nya 19 dikurangi dengan 5, itu 14. Kemudian untuk waiting time-nya itu proses D mengantri pada T sama dengan 5 dan dieksekusi pada T16, maka 16 dikurangi dengan 5. Kemudian kita masuk pada proses E. Proses E itu datang ketika T sama dengan 4. Kemudian E itu baru di start pada saat T sama dengan 12. Di sini kita tulis 12. Kemudian E itu selesai pada saat T sama dengan 16. Maka turnaround time-nya itu 16 dikurangi 4, yaitu 12. Dan di sini kita hitung waiting time-nya. Proses E itu dieksekusi dan langsung selesai. Maka kita lihat proses E mengantri mulai dari T sama dengan 4 dan dieksekusi pada T sama dengan 12. Maka di sini kita tulis 12 dikurangi saat mengantri, yaitu saat mengantri 4. Maka di sini hasilnya 8. Lalu kita masuk ke proses terakhir, yaitu proses F. Proses F itu kita start pada saat T sama dengan 19. Dan selesainya pada saat T30. Maka turnaround time-nya 30 dikurangi dengan 8. Maka hasilnya 22. Dan untuk waiting time-nya kita lihat proses F itu terpecah menjadi 2 proses eksekusi, dimana ketika pertama kali masuk antrian proses F yaitu pada saat T sama dengan 8. Kemudian pertama kali dieksekusi yaitu T19, maka 19 dikurangi dengan 8. Maka di sini kita tulis 11 ditambah saat kembali mengantri yaitu pada T23 dan baru dieksekusi kembali yaitu pada T29. Maka 29 dikurangi dengan 23 yaitu 6. Maka hasil dari waiting time-nya adalah 17. Seperti ini. Dan bisa kita lihat rata-rata dari turnaround time-nya 20,66 sekian dan rata-rata dari waiting time-nya yaitu 15, sekian. Maka dapat kita simpulkan di sini penjadwalan round robin dengan prioritas prosesnya yaitu A, B,
C, E, D, F, A, B, C, F. Seperti ini prioritas prosesnya. Dan ini adalah tabel yang berisikan dengan arrival time, burst time, start time, finish time, turnaround time, dan waiting time dari masing-masing proses. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembuatan video terdapat banyak kesalahan kata. Terima kasih karena telah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.